Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan lahir juga batin untuk dapat mengikuti rangkaian presentasi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Lesi Oktiwanti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang menonton serta memahami materi presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Laila Nurwahidah dengan NPM 212103062 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Juga ditemani dengan beberapa teman saya. Yang pertama, Wida Aulia Azhar dengan NPM 212103040. Yang kedua, Marsha Sheila Azahra dengan NPM 212103045. Yang ketiga, Muhammad Reynaldi Rahadian dengan NPM 212103053. Dan yang terakhir, Dini Febiani dengan NPM 212103059. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai peran kecerdasan emosional dalam belajar sepanjang hayat. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep kecerdasan emosi. Menurut Thorndike 1920, kecerdasan sosial sebagai kesanggupan untuk memahami orang lain, dari bertindak dengan cerdas dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya ada definisi resmi oleh Salovey dan Mayer tahun 1990, yaitu terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama itu mengetahui emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi dalam diri orang lain. Dan yang kelima, menangani hubungan. Lalu selanjutnya, amigdala itu dapat mengendalikan respon emosi. Respon emosional terhadap rangsangan yang masuk dikendalikan oleh amigdala, yang mengevaluasi masukan sensorik untuk makna emosional dalam cara yang relatif primitif dan otomatis. Fungsi yang memiliki nilai evolusi, tapi sekarang kurang memuaskan untuk fungsi itu. Kita di dunia modern. Amigdala menerima masukan tentang informasi sensorik secara langsung dan cepat dari talamus, sebuah stasiun penghubung untuk informasi yang masuk, sebelum informasi tersebut diproses oleh pemikiran yang sadar dari otak korteks, menurut Ledoux 1993. Saya Marsha Sheila Azahra dengan NPM 212103045 akan melanjutkan pembahasan mengenai cara meningkatkan kecerdasan emosi dan apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan ketika memiliki kecerdasan emosi yang baik. Nah, untuk cara meningkatkan atau melatih kecerdasan emosi, pertama dengan berusaha memahami diri sendiri. Karena yang tahu diri kita, emosi yang kita rasakan hanya kita sendiri. Kedua, dengan menetapkan tujuan serta cita-cita yang jelas. Dengan begitu, kita akan menjadi terarah, mengetahui kebutuhan seperti apa, sehingga nanti emosi kita juga akan ikut terarah. Yang ketiga, berusaha memahami orang lain, tunjukkan simpati serta rasa empati. Dengan begitu, kita dapat mengambil tindakan yang benar. Keempat, dengan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Karena ketika berhubungan baik, maka cenderung bisa mengendalikan emosi. Untuk selanjutnya, manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan ketika memiliki kecerdasan emosi? Yaitu memiliki perilaku sopan, hormat, tenggang rasa, tahu diri, sedia berkorban, suka membantu, adil, bijaksana, dan perilaku lain yang membuat dirinya sendiri, bahkan masyarakat menjadi sejahtera. Juga akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Dan kita akan terhindar dari kerentanan terhadap penyakit seperti stres, kecemasan, dan depresi yang dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya ada respon emosional terhadap kursus komputer. Sebuah penelitian mengulas tentang sifat emosi yang diungkapkan oleh seorang dewasa. Bisa dilihat pada diagram. Hasilnya menunjukkan bahwa 20% peserta melaporkan mereka bersemangat melakukan kursus. Sebaliknya, 18% melaporkan rasa takut terhadap komputer karena membuatnya kelihatan bodoh. 15% menunjukkan bahwa mereka gugup, dan hanya 13% mengalami kekecewaan belajar karena tutornya. Ketika ditanya tentang harapan mereka,
Hampir setengahnya tidak tahu apa yang diharapkan dalam mengikuti kursus ini, sementara sisanya menunjukkan bahwa mereka berharap untuk memperoleh pengetahuan dasar tentang komputer. Dengan begitu, emosi yang mereka alami berkaitan dengan apa yang mereka anggap sebagai kemajuan atau kurangnya dalam belajar cara menggunakan komputer. Apabila ada kemajuan yang bagus, mereka mengalami emosi-emosi positif yang meningkatkan harga diri. Apabila kemajuan dianggap tidak memuaskan, mereka akan menunjukkan emosi negatif seperti ketakutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dini Febiani dengan NPM 212103059. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidik dalam membangun kecerdasan emosi peserta didik. Yang pertama, menjelaskan pendekatan pengajaran. Sebelum untuk memulai suatu pembelajaran, seorang pendidik harus dapat melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi pelajar untuk menyatakan rasa takut dan aspirasi mereka. Sebagai pendidik, kita harus dapat terbuka apa saja yang menjadi rasa takut seorang peserta didik dan juga aspirasi apa yang ingin mereka yang diinginkan oleh mereka. Yang ketiga, sadar bahwa pembelajar dewasa memiliki beragam pengalaman belajar yang positif dan negatif yang akan mempengaruhi tanggapan emosional mereka terhadap satuan pembelajaran tertentu. Yang keempat, pastikan bahwa pekerjaan disesuaikan dengan tingkat pelajar pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, pastikan agar kecepatan kerja cocok bagi setiap pelajar melalui perbedaan pekerjaan dalam ruang kelas melalui kerja kelompok. Yang keenam, memantau kemajuan murid dan membahas dengan masalah apapun yang timbul. Yang ketujuh, doronglah pelajar untuk menyeimbangkan jaringan pendukung yang berperan di dalam dan di luar ruang kelas. Sediakan juga umpan baliknya. Mungkin sekian dari saya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materi tersebut? Mungkin dapat saya tarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosi berhubungan erat dengan motivasi, khususnya berkaitan dengan kegigihan dalam belajar. Salovey dan Mayer berpendapat kecerdasan emosional terdiri dari 5 wilayah, yaitu mengetahui emosi seseorang, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi dalam diri orang lain, dan menangani hubungan. Cara meningkatkan kecerdasan emosi ada 4, yaitu yang pertama berusaha menyadari diri, yang kedua memotivasi diri dengan tujuan yang jelas, yang ketiga memahami orang lain, yang keempat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, sebuah penelitian mengulas tentang sifat emosi yang diungkapkan oleh orang dewasa bahwa emosi yang mereka alami berkaitan dengan apa yang mereka anggap sebagai kemajuan atau kurangnya dalam belajar. Mungkin apabila kemajuan tidak memuaskan, mereka akan menunjukkan emosi yang negatif. Nah, peran pendidik dalam membangun kecerdasan emosi peserta didik yaitu dengan menjelaskan pendekatan pengajaran yang akan diadopsi, memantau peningkatan murid, memastikan kecepatan kerja yang cocok bagi para peserta belajar, mendorong para pelajar untuk bisa mengembangkan jaringan pendukung. Mungkin dicukupkan sekian dari saya dan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.